Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana kita akan melakukan entry di market ya, tentunya yang sekarang lagi membuming, yaitu bisnis trading forex. Pada bisnis ini banyak sekali kelemahan-kelemahan trader ya, tentunya untuk pemula-pemula. Jadi sebenarnya untuk trading sendiri itu yang kita butuhkan adalah pemahaman, baik pemahaman tren, pemahaman cara entry melakukannya, pemahaman untuk time frame atau waktu yang tepat untuk menganalisa. Oke, baik, di sini akan saya bahas yang pertama. Tentunya langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus menentukan tren ya, tren yang sedang terjadi pada pergerakan market tersebut. Apakah dia akan up atau akan down ya. Lalu setelah kita menentukan tren, apakah dia akan up atau down, kita akan membuat keputusan entry ya, yaitu buy atau sell di situ. Setelah kita membuat keputusan entry buy atau sell, lalu perhitungkan risk and rewardnya ketika kita action pada pergerakan pair yang sudah kita prediksi ya. Terus pertanyaannya, untuk menentukan tren atau menganalisa time frame berapa yang kita gunakan ya. Kalau saya pribadi, saya menggunakan time frame H4 atau time frame daily ya. Time frame daily ya, itu untuk menentukan analisa atau menentukan arah tren ya. Terus yang kedua, untuk menentukan entry, time frame yang saya gunakan adalah time frame M15 dan time frame M30 ya. Nah, inilah time frame yang sering saya gunakan untuk melakukan entry ya. Lalu bagaimana untuk menentukan risk and reward ya? Risk and rewardnya berapa berbanding berapa ya. Oke, setelah kita menentukan time frame, langkah yang selanjutnya kan entry untuk time frame nya berapa, risk and reward. Berapa risk and reward jika kita sudah masuk ke market ya, setelah kita melakukan analisa, terus analisa kita sudah yakin dan kira-kira akan bergerak sesuai analisa kita atau prediksi kita, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah menentukan risk and reward. Berapa resiko kita, reward kita berapa. Saya sih selalu menggunakan risk and reward. Untuk standar saya menggunakan 1/3 ya, standar. Jadi begini pengertiannya. Jadi ketika kita entry dengan volume lot 0,10 atau 0,1 dengan dana 1000 US dollar, jadi saya akan menempatkan stop loss, yaitu atau saya siap rugi dengan dana misalkan 20 US dollar atau bisa disebut 20 pip ya, 20 pip. Cuma saya akan menentukan reward taking profit saya yaitu 60 US dollar ya, 60 US dollar atau 30 pip, 30, salah atau 60 pip ya, atau 60 pip ya. Jadi
saya siapkan untuk risk and reward untuk perbandingan, misalkan kalau perbandingan 1/3. Jadi ketika kita entry dengan volume lot 0,1, berarti kalau saya siap rugi dengan $20 atau 20 pips, maka saya akan melakukan taking profit sebanyak 60 US dollar atau 60 pip ya, 60 pip. Jadi bisa dikatakan perbandingan risk and reward kita adalah 1/3 di situ. Nah, oke, di sini akan saya kasih penjelasan bagaimana menganalisa menggunakan teknik klasik, yaitu atau sering disebut dengan teknik support dan resisten. Bagaimana kita menempatkan support, bagaimana kita menempatkan resisten, di mana kita harus entry, di mana kita harus menempatkan stop loss. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Jadi langkah yang pertama, kita tentukan time frame dulu ya. Time frame yang kita gunakan H1 atau H4 di situ. Nah, misal contoh time frame yang kita gunakan adalah ini H4 misal, di pair Euro USD. Langkah pertama adalah yang kita lakukan, kita fokus ke pergerakan besar. Pergerakan besar itu seperti apa? Nah, ini saya kasih contoh, lihat nih. Ini ada satu buah candle besar atau flyernya masuk, si buyer ini. Contohnya bisa saya zoom ya. Ini saya zoom. Ini contohnya. Ini contohnya di flyer seperti ini. Jadi contoh di flyer seperti ini adalah ketika ada candle kecil seperti ini, tiba-tiba dia jengat ya, atau naik ke atas ya. Naik ke atas seperti ini, maka kita cari sebelah kiri itu ada nggak support atau resisten itu yang telah di breakout oleh pergerakan. Nah, kita tengok sebelah kirinya, ada nggak sebelah kirinya di sini. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ada support atau resisten ya. Ini kita punya resisten dan kita punya support. Ini kita punya support. Cuma saya lebih dominan, yang akan saya jadi patokan adalah resisten ini ya. Maka kalau sudah seperti ini, yang saya lakukan adalah pemetaan ya, pemetaan. Nah, di sini saya akan melakukan pemetaan ya, analisa ya. Setelah saya melakukan analisa tentu seperti ini kita punya resisten ya, kita punya resisten, kita punya support. Berarti pengertiannya adalah kita punya area buy di area wilayah biru ini ya, blok biru ini. Taking profit kita di mana? Kita punya taking profit di resisten juga ya, atau tepatnya di shadow sini ya. Nah, terus stop loss kita di mana? Kita punya stop loss di bawah shadow ini ya. Entry kita di mana? Kita punya entry di area sini. Entry kita punya wilayah entry di sini ya. Ini entry kita di shadow ini. Jadi setelah ada candle panjang seperti ini, dia melakukan retracement seperti ini ya, retracement seperti ini, maka saya akan melakukan buy ya. Dari sini dia bergerak, inilah retracement dia ya. Ini warna saya ganti jadi biar kelihatan. Akan saya ganti warnanya jadi biar Anda bisa melihat dengan jelas. Kuning kurang ya. Nah, oke, warna saya ganti hitam. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, saya akan melakukan buy di area sini ya. Area sini yang akan saya lakukan buy di blok biru ini ya, warna biru. Stop loss kita tempatkan di area sini. Stop loss di sini dan taking profit kita di sini. Nah, ini saya kasih penjelasan TP-nya
TP ya. Kita punya TP di atas ini dengan patokan shadow sebelumnya ya. Stop loss saya tempatkan di stop loss di sini. Nah, setelah seperti ini kita perhitungkan, kalau kita sudah punya planning seperti ini, maka kita hitung risk and reward. Kita akan buy di sini dengan volume lot 0,1. Jadi kalau kita kena stop loss, anggap aja di sinilah kurang lebih 20 US dollar lah ya, kurang lebih ya. Tapi kalau kita profit 70 US dollar. Nah, inilah perbandingan 1 berbanding 3 ya. Nah, entry-nya bagaimana, caranya bagaimana kalau kita begitu entry terus PD untuk nahan posisi tersebut. Kebanyakan trader begitu entry tidak PD menahan posisi tersebut, keburu-buru untuk close posisi ya. Jadi seperti orang tuh katanya EDI ya, ejakulasi dini. Jadi begitu masuk buru-buru udah keluar ya, bentar aja masuknya ya. Nah, caranya saya kasih begini. Misalkan kita sudah entry di sini ya. Misal kita entry di sini. Nah, misalkan kita entry di garis horizontal warna hitam ini, terus kita punya stop loss di horizontal warna biru ini ya. Lalu bagaimana kalau dia sudah bergerak sampai sini? Misalkan candlenya sudah bergerak menuju ke sini, tapi kita tetap yaitu melakukan taking profit di area sini ya, taking profit kita. Marketnya bergerak di sini. Ini stop loss kita geser ke sini. Jadi misalkan nanti market berbalik, kita sudah profit ya, TP-nya jangan digeser ya. Mungkin itu aja tutorial dari saya. Nantikan tutorial saya selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saya ucapkan selamat sukses. Semoga bermanfaat untuk Anda semua ya.